Syukur kepada Tuhan bisa jumpa lagi di Worship from Home pada hari ini. Selamat untuk Amerika, untuk presiden barunya ya. Puji Tuhan, kita sama-sama presiden yang baru. Indonesia presiden baru, Amerika presiden yang baru. Selamat pagi bagi saudara yang ada di Indonesia, dan selamat malam bagi saudara yang ada di New York, di Amerika. Puji Tuhan, senang bisa jumpa hari ini. Haleluya, semua sehat ya? Semua luar biasa diberkati, amin. Pada hari ini saya mau sharing dari The Power of Prayer, tentang kuasa doa. Mari kita baca Yakobus pasal yang kelima, ayat 16b sampai ayat yang ke-18 menulis demikian. Yakobus pasal yang kelima, ayat 16b sampai ayat yang ke-18 menulis demikian. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun. Dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula, dan langit menurunkan hujan, dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Nah, saudaraku yang diberkati Tuhan, kitab Yakobus ditulis oleh orang yang bernama Yakobus. Saya sering jelaskan di Alkitab ada 3 nama Yakobus yang muncul. Yang pertama adalah Yakobus anak Alfeus. Ini Yakobus Junior, dia adalah muridnya Yesus. Yakobus yang kedua adalah Yakobus saudara anak Zebedius, yang disebut the son of thunder, anak petir, putra petir. Dia salah satu murid Yesus yang dekat dengan Yesus. Selain Petrus dan Yohanes, Yakobus dekat dengan Yesus. Nah, Yakobus yang ketiga adalah bukan murid Yesus. Dia adalah adiknya Yesus. Nah, saudara yang menulis kitab Yakobus ini adalah adiknya Yesus. Nah, tema daripada kitab Yakobus berbicara tentang kedewasaan rohani. Saya suka kitab Yakobus karena dia mendorong kita orang Kristen untuk kita bertumbuh dewasa dalam iman. Kita bertumbuh dewasa dalam pengenalan kita akan Tuhan. Kita bertumbuh dewasa di dalam rohani kita. Nah, Tuhan nggak mau kita jadi kanak-kanak terus. Tapi ada waktunya kita jadi kanak-kanak. Kita enjoy jadi anak-anak. Tapi ini saatnya kita juga bertumbuh menuju kedewasaan secara rohani. Nah, dalam Yakobus 1-5, Yakobus mengajarkan kita apa sih ciri-ciri orang yang imannya dewasa. Apa sih ciri orang-orang yang rohaninya dewasa. Dalam Yakobus pasal pertama dikatakan orang yang dewasa imannya orang yang bisa bersuka cita ketika dia dalam pencobaan. Dalam Yakobus pasal yang kedua dia katakan orang yang dewasa imannya orang yang tidak eksklusif. Orang yang tidak mengelompok-ngelompokkan orang. Ini kelas kambing, ini kelas kakap, ini kelas sosialita, ini kelas bawah. No. Semuanya sama karena Tuhan gak pernah pandang bulu. Nah, dalam Yakobus yang 3 dia mengajarkan kepada kita bahwa orang dewasa imannya adalah orang yang bisa mengendalikan lidahnya, mengontrol perkataannya. Nah, dalam Yakobus pasal 5 ini dia mengajarkan kita bahwa tanda orang yang dewasa imannya adalah orang itu suka berdoa. Orang itu tahu betapa hebatnya kuasa doa. Makanya Alkitab berkata doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Sudah perhatikan kata sangat. Jadi kuasa doa itu bukan cuma besar. Tapi kuasa doa itu sangat besar, very, very powerful. Sangat-sangat luar biasa. Kalau Anda setuju, katakan amin, saudara. Nah, doa itu powerful banget, sangat berkuasa. Tapi sayangnya, jujur, kita tidak memberikan prioritas waktu kita untuk berdoa. Betul, saudara? Kalau Anda merasa sesuatu hal penting, seharusnya kita memberikan prioritas untuk hal itu. Saya belajar dan saya baca dari satu survei bahwa ditanya orang-orang nih, kita diberkati 1 hari 24 jam, betul ya? Setiap kita 1 hari 24 jam. Nggak ada yang dapat lebih, nggak ada yang dapat kurang. Bukan berarti Pak Akuang tiap minggu rajin worship from home dapat 25 jam. Ya enggak ya saudara, semua sama 1 hari 24 jam, betul? Nah, dalam 24 jam ini, saya mau nanya,
Anda paling banyak menghabiskan waktu Anda buat apa? 24 jam satu hari. Anda paling banyak menghabiskan waktu Anda untuk apa? Kalau di Amerika mungkin paling banyak waktunya kerja, 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 kerja. Dolar, 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 dolar. Betul kan saudara? Di Amerika motonya kerja, cari uang. Kalau bisa minggu pun kerja. Kalau bisa lembur saudara. Nah, mungkin di prioritas pertama kita kerja. Cari uang, cari dolar. Karena semuanya harus bayar di Amerika. Nah, kalau mungkin yang kedua mungkin kita menghabiskan waktu kita istirahat dong. Tidur dong. Seringkali banyak orang saking perlunya tidur, saking banyaknya tidur, bukan cuma tidur di rumah, lanjut di gereja, saudara ya. Tapi di BMC New York nggak ada ya, nggak ada bedanya. Nah, saudara diberkati Tuhan. Nah, yang nomor 3 itu yang mengerikan. Tahukah saudara orang sekarang paling banyak menghabiskan waktunya untuk media sosial. Untuk Facebook, untuk YouTube, untuk Instagram, untuk Thread, untuk TikTok, untuk apa lagi itu, Twitter. Kita menghabiskan waktu kita untuk itu. Saya mengikuti satu seminar kemarin beberapa waktu lalu. Ini diadakan satu grup bilangan riset. Ini riset, ini bukan abal-abal, ini bukan asumsi, ini riset. Jadi ini ilmiah, penelitian. Dan ternyata dalam penelitian terhadap Gen Z itu anak-anak kita tuh ya. Nah, Gen Z ini saudara menghabiskan waktunya 5 jam per hari buat main TikTok. 5 jam per hari untuk main TikTok. Itu di Indonesia. Saya nggak tahu di Amerika. Nah, sudah diberkati Tuhan satu hari anak-anak kita 5 jam buat main TikTok. Ponakan istri saya sebelum dia berangkat ke Korea, dia sempat nginep di rumah beberapa waktu. Nah, dia itu dari pagi sampai sore itu di kamar. Nggak keluar, saudara. Dan di kamar tuh cekikikan sendiri. Ketawa-ketawa sendiri. Ketawa-ketawa sendiri, saudara. Terus saya cek kenapa dia ketawa. Rupanya dia nonton TikTok, saudara. Itu betah nggak keluar kamar, nonton TikTok dari pagi sampai sore. Satu hari ada teman pulang dari Amerika, kasih oleh-oleh tumbler yang lagi top loh. Stanley. Punya nggak sih ya? Pak Akuang punya nggak Stanley ya? Stanley itu lagi top di Indonesia, nggak tahu di Amerika. Tapi itu dari Amerika dikasih oleh-oleh. Bagi saya itu tumbler biasa, saya nggak ngerti Stanley, pokoknya tumbler buat minum ya oke. Saya punya banyak tumbler, tumbler BMC New York aja sebelum pakai itu saudara ya. Nah, setelah yang diberkati Tuhan, ini kok nggak ngirim tumbler lagi BMC New York ya. Nah, sudah diberkati Tuhan, bagi saya itu biasa Stanley. Tiba-tiba dia lihat Stanley, dia bilang, Om, ini viral loh Om, ini viral, ini lagi terkenal di Indo. Ada satu cerita katanya ini true story, ada mobil yang terbakar ya, dan mobilnya hancur, tumbler Stanley-nya ini masih utuh katanya. Nah ini viral. Lu tahu dari mana? Tahu dari TikTok. Saudara, orang hari-hari ini TikTok. Saya mau nanya nih ya, ada kita 29 orang yang ikut Zoom ini ya, dan mungkin yang nonton di YouTube. Ada berapa banyak saudara yang tidak tahu TikTok, tidak pernah buka TikTok, angkat tangan. Ya Tuhan Yesus, umumnya TikToker semua ya saudara. Nah cuma yang diberkati, kita menghabiskan waktu kita untuk media sosial. Facebook, Instagram tuh itu tempat orang mejeng saudara. Jadi kalau ada orang mejeng kelebihan jangan tersinggung. Dan saya belajar ya, kalau kita punya media sosial siap sakit hati, siap dihujat saudara sekalian, apalagi netizen plus 62 itu super kejam saudara. Keponya minta ampun. Yang kawin orang di Korea yang resek di Indonesia, saudara. Itulah kelebihannya orang Indonesia. Nah, sudah diberkati Tuhan, kalau Anda punya Instagram, makanya saya belajar dari ponakan saya, Katy Perry, dia pernah bilang gini, kalau Anda punya media sosial, nggak usah baca komen. Kalau Anda baca komen, Anda sakit hati, katanya. Nah, sudah diberkati Tuhan, tahukah saudara, dari 24 jam yang Tuhan berikan kepada kita satu hari, yang paling sedikit kita berikan adalah untuk doa. Prioritas paling rendah kita adalah doa. Saya menanya nih, seberapa banyak saudara yang satu hari berdoa 1 jam? Angkat tangan. 1 hari 1 jam, angkat tangan.
Oh berarti nggak ada nih Pak Yongki, orang lebih dari 1 jam semua nih ya. Yang berdoanya 2 jam angkat tangan. Wah nggak ada juga loh. Jangan-jangan nih cuma BMC doanya 5 jam per hari. Yang doa 5 jam per hari angkat tangan. Nggak ada juga. Wow hidupnya berdoa terus nih ya. Yang doanya 5 menit saudara ya. Nah saudara, jujur prioritas paling rendah kita adalah doa. Kita tahu doa itu penting loh. Dikatakan sangat besar kuasanya. Tapi jujur itu yang nggak mendapat perhatian kita. Itu yang nggak dapat prioritas kita. Betul nggak saudara? Makanya Yesus itu pingin kita tuh berdoa. Yesus mengajarkan kita berdoa. Dan Yakobus mendorong gereja Tuhan untuk berdoa. Dia ingatkan sama kita bahwa hey bro, hey sister, bahwa doa orang benar itu sangat-sangat besar kuasanya. Makanya sukalah untuk berdoa. Banyak orang tanya saya, Pak, kapan kita harus berdoa? Alkitab berkata setiap saat. Pray always. Never ceases. Tidak pernah berhenti. Terus berdoa. Betul saudara? Waktu yang baik berdoa. Waktu kurang baik lebih banyak berdoa. Betul nggak? Keadaan lagi buruk, masalah lagi banyak, lebih banyak untuk berdoa. Ada satu perkataan dari pendeta tua di Surabaya, sudah almarhum. Dia bilang gini, banyak doa, banyak berkat. Sedikit doa, sedikit berkat. Tidak berdoa, tidak ada berkat. Nah saudara, kapan waktunya kita berdoa? Ya setiap saat kita harus berdoa. Kita perlu Tuhan dalam hidup kita. Sama seperti kita butuh udara, kita butuh Tuhan. Sama seperti ikan butuh air, kita butuh Tuhan. Sama seperti tanaman membutuhkan tanah, kita butuh Tuhan dalam hidup kita. Kita ini sama Tuhan gak bisa LDR. Gak bisa long distance relationship. Kita harus dekat senantiasa sama Tuhan. Nah, waktu yang paling tepat untuk kita berdoa adalah waktu kita rasanya malas untuk berdoa. Waktu rasanya kita lagi enggan untuk berdoa. Waktu rasanya kita lagi gak kepingin untuk berdoa. Pernah ngerasain gak? Rasanya mau doa tuh malas banget. Mau doa tuh rasanya berat banget. Mau doa tuh rasanya gak mood banget. Nah, itu waktu yang tepat Anda berdoa. Paksakan diri Anda. Dorong, kalahkan daging Anda. Kalahkan emosi kita yang gak mau berdoa ini, yang malas ini. Kalahkan daging kita yang gak mau berdoa ini. Kalahkan, tundukkan, berdoalah. Dan di situ kau akan melihat kuasa Tuhan. Lawatan Tuhan akan terjadi dalam kehidupanmu. Amin, saudara. Doa itu penting bagi hidup setiap kita. Bahkan banyak orang berkata doa itu adalah nafasnya orang Kristen. Kalau kita belajar doa, teladan doa siapa? Yesus. Yesus tuh dikit-dikit doa. Waktu pagi dia berdoa, waktu malam dia berdoa, sebelum dia memilih murid-muridnya dia berdoa, di atas gunung dia berdoa, saudara, di Taman Getsemani dia berdoa, waktu Yohanes Pembaptis dibunuh dia berdoa, saudara, di Gunung Tabor dia berdoa, bahkan di salib dia pun berdoa. Dan sampai hari ini, Yesus masih bersyafaat buat kita. Amin. Sudah sampai hari ini, Yesus masih berdoa, bersyafaat buat setiap kita anak-anaknya. Jadi saudara, saya belajar gini ya. Yesus saja tahu perlunya doa. Yesus saja memprioritaskan doa. Apalagi kita. Manusia biasa. Betul nggak saudara? Kalau Anda merasa doa nggak penting, sombong sekali. Kalau Anda merasa doa nggak penting, betapa hebatnya Anda. Saudara, jangan sombong dengan intelektualmu. Jangan sombong dengan apa yang kau miliki. Saya kaget sekarang baca artikel. Orang-orang sombong dikalahkan sama robot, saudara. Sekarang robot lebih pintar dari kita. Ngeri nggak? Kita ciptakan robot, tapi robot jadi lebih pintar dari kita. Sebagai manusia jujur, kita bisa lupa. Betul saudara? Bisa lupa. Ada banyak hal saya udah lupa. Betul nggak? Tanya soal apa-apanya. Saya kadang-kadang ketemu orang, siapa ya? Siapa ya? Lupa. Robot nggak bisa lupa, saudara. Kalau dia just di program itu sisil, dia tahu itu sisil, tai lalat di bibirnya 2, pasti dia tahu. Dia deteksi biometriknya, saudara. Betul nggak? Jelas sekali itu sisil, dia kinclong ya. Nah sudah diberkati Tuhan, bayangin. Dia tahu, dia nggak lupa. Kita bisa lupa loh. Dan kemudian kita manusia bisa nggak tahu ya.
Banyak hal kita nggak tahu, saudara. Saya tanya, siapa Presiden Amerika yang ke-7? Anda nggak tahu. Siapa ya? Siapa ya? Anda nggak tahu mungkin. Tapi robot bisa tahu. Makanya kalau Anda merasa sombong dengan intelek Anda, kesian. Kita hanya butuh Tuhan dalam hidup kita. Amin, saudara. Kita perlu dekat sama Tuhan. Kita perlu banyak doa. Hari-hari ini sulit. Hari-hari ini sukar. Hari-hari ini jahat. Saudara, kita perlu banyak berdoa. Seorang pengusaha emiten keuangan barusan telepon saya. Dia bilang, Pak, sekarang cari duit di Indo susah. Dia bilang gini ya, ini orang ini bilang, saya kutip. Dia bilang gini, Pak, jangankan bisnis yang halal, Pak. Yang haram aja susah sekarang. Jadi bayangin, jangankan yang halal, yang haram aja susah. Cari uang sekarang susah. Saudara, di mal-mal itu orang rame, bukan belanja, ngadem, saudara. Cari AC, saudara ya. AC-nya dingin, enak, saudara. Itu cuma buat ngopi, sepi toko. Nah, diprediksi 2025 akan ada resesi keuangan yang besar. Terjadi melanda dunia, bukan cuma Indonesia, bukan cuma Amerika, seluruh dunia. Nah, hari-hari ini saya sadar kita butuh Tuhan. Kita butuh banyak waktu untuk berdoa. Kita nggak bisa hidup tanpa doa. Nah, saudara, kalau kita bicara doa, ada 3 fungsi doa. Ya, kita mau belajar tentang doa. Yang pertama, fungsi doa itu adalah crying. Kita berseru kepada Tuhan. Kita berteriak kepada Tuhan. Kita meminta kepada Tuhan. Kita memohon kepada Tuhan. Masih ingat ketika bangsa Israel ada dalam perbudakan di Mesir. Oh, begitu menyakitkan. Begitu parah perbudakan yang mereka alami. Siksaan yang mereka alami. Begitu menyakitkan mereka. Nah, Alkitab berkata mereka berseru-seru kepada Tuhan. Mereka berteriak, mereka menjerit kepada Tuhan. Dan Alkitab berkata Tuhan mengirim penolong buat mereka. Tuhan mengirim deliverer buat mereka. Yaitu siapa? Musa. Daud selalu katakan, di dalam kesesakanku, aku berseru-seru kepada Tuhan, dan Tuhan memberikan kelegaan. Ketika kita berseru kepada Tuhan, Tuhan berikan kelonggaran. Ketika kita berseru kepada Tuhan, Tuhan berikan keleluasaan. Ketika kita berseru kepada Tuhan, Tuhan berikan kemenangan bagi setiap kita. Amin, saudara. Berteriak, berseru kepada Tuhan, menjerit kepada Tuhan. Seringkali dalam hidup ini, masalah pergumulan kita membuat ada 2 pilihan. Apakah masalah kita membuat kita semakin jauh dari Tuhan? Atau masalah kita membuat kita semakin dekat dengan Tuhan? Sekali lagi ya, masalah bisa membuat kita semakin jauh dari Tuhan. Banyak orang ketika dalam masalah emosinya kayak roller coaster, emosinya labil, emosinya up and down, dia nggak bisa manage emosinya, akibatnya dia kecewa, dia frustrasi, dia putus asa, dia kepahitan, dia jauh dari Tuhan. Betul, saudara? Tapi kemungkinan yang kedua adalah masalah bisa membuat kita semakin dekat dengan Tuhan. Nah, saudara, saya katakan tadi, kita nggak bisa LDR sama Tuhan. Kita nggak bisa long distance relationship sama Tuhan. Ketika kita jauh dari Tuhan, ada celah. Betul ya? Nah, celah ini menjadi kesempatan iblis masuk dan menghancurkan kita. Makanya orang kalau punya masalah, dia jauh dari Tuhan, masalahnya tambah rumit. Kalau orang punya masalah, dia jauh dari Tuhan, dia tambah hancur, hidupnya tambah berantakan. Satu-satunya jalan, ketika kita dalam masalah, lari mendekat kepada Tuhan. Lari berseru kepada Tuhan, minta tolong kepada Tuhan, dan percaya pertolongan kita datangnya dari Tuhan. Amin. Pernah ngalami satu keadaan kejepit nggak? Pernah ngalami satu keadaan yang kepepet nggak? Paulus katakan seperti mau mati, seperti dijatuhi hukuman mati, kepepet. Seperti Helen Keller katakan, ketika kita lari ke depan, di depan ada api. Kita lari ke belakang, di belakang ada tembok. Kita lari ke kanan, kanan ada jurang. Kita lari ke kiri, ada binatang buas. Jalan tertutup buat kita. Kenapa semua jalan tertutup buat kita? Karena ada satu jalan yang selalu terbuka buat kita, yaitu jalan ke atas. Ingat,
Ketika semua jalan tertutup buat saudara, ada satu jalan yang tetap terbuka, yaitu jalan ke surga. Kita punya penolong tidak pernah tertidur, tidak pernah terlelap. Kita punya penolong 24 jam, all day dia siap menolong kita. Dia nggak pernah cuti, dia nggak pernah off. Berseru kepada Tuhan, berteriak kepada Tuhan, minta tolong kepada Tuhan. Maka Tuhan akan menolong setiap kita. Ketika saya didiagnosa kanker usus, saudara tahu, sampai hari ini secara medis tidak ada pengobatan kanker. Dokter onkologi paling sakti di muka bumi ini tidak bisa menyembuhkan kanker sampai hari ini. Jujur saudara, saya berobat ke Pineng, dokter Pineng cuma bilang kami cuma bisa nolong. Makanya di rumah sakit yang saya pergi, mereka rumah sakit Kristen, mereka punya moto, we helps, God heal. Kami cuma nolong, yang nyembuhin Tuhan. Sampai dokternya bilang ini, Pak jangan terlalu berharap sama saya ya. Saya ini cuma dokter, saya cuma menolong. Ingat yang nyembuhin adalah Tuhan. Saudara, ketika tidak ada yang bisa menolong, tidak ada orang yang bisa nolong saya. Jalan satu-satunya yaitu berseru sama Tuhan. Jalan satu-satunya setiap hari saya sama istri berdoa nangis minta tolong sama Tuhan. Menjerit sama Tuhan, berteriak sama Tuhan, nangis sama Tuhan. Benar saudara, kami cuma bisa setiap saat nangis minta tolong sama Tuhan. Dan saya mau beritahu saudara, ketika kita berseru menangis minta tolong kepada dia, dia tidak akan mengecewakan kita. Dia pasti akan turun tangan, bertindak bagi setiap kita. Fungsi doa adalah kita memohon Tuhan intervensi hidup kita. Kita memohon Tuhan campur tangan dalam hidup kita. Kita memohon kuasa Tuhan terjadi dalam hidup kita. Amin saudara? Amin. Yang pertama, fungsi doa adalah berseru. Apapun masalah yang kau sedang hadapi, apapun keadaan yang kau alami, ingat ada satu jalan yang terbuka. Berseru kepada Tuhan. Dia tidak akan mengecewakan kita. Yang kedua, kalau kita bicara doa, bicara conversation, yaitu komunikasi, pembicaraan, berbicara. Nah saudara, salah satu cara membangun hubungan yang intim adalah komunikasi. Dalam pernikahan, kalau kita mau saling mengenal, perlu yang namanya komunikasi. Tips untuk pernikahannya, kita ini suami istri bukan ahli telepati yang bisa mengerti pikiran dan perasaan pasangan kita. Betul saudara? Saya ini manusia biasa. Saya nggak tahu apa yang ada di pikiran istri saya. Saya nggak tahu apa yang ada di hati istri saya. Begitu sebaliknya. Nah, untuk saya bisa mengerti apa yang ada di hatinya, untuk saya mengerti apa yang ada di pikirannya, caranya adalah komunikasi. Kita berbicara. Makanya komunikasi yang baik akan membangun pernikahan yang kuat. Banyak orang tanya sama saya, Pak, kapan waktu komunikasi suami istri yang paling baik menurut Bapak? Ya, setiap saat berusahalah komunikasi. Tapi bagi saya sama istri paling enak, nyaman ngomong tuh lagi mau tidur. Kalau orang barat bilang pillow talk, saudara ya. Jadi lagi mau tidur, kan lagi siap-siap, terus ngobrol. Kadang-kadang bisa kita sampai nggak bisa tidur karena ngobrolannya terlalu seru. Kadang-kadang ada pakai berantem sedikit sudah, beda-beda pendapat, tapi nggak apa-apa. Saya bilang istri saya, kamu keluarin apa yang di hati kamu. Kamu keluarin apa yang ada di perasaan kamu. Saya juga keluarin apa yang ada di hati pikiran kita. Kita ini kan nggak ahli telepati. Saya nggak tahu tipe ada di otak di otaknya si Denny Quaid. Ada kepiting. Nggak tahu saya. Dia udah makan kayaknya. Nah, saya diberkati Tuhan, saya nggak tahu. Jadi kalau Anda seringkali gini kan, Anda mau makan apa, ngomong gitu. Saya mau ngomong makan sebelum istri saya. Sayang, ini dong, saya request ini dong. Oh ya, kalau nggak kan dia pilihnya capcay. Terus dia sukanya capcay. Tiada hari tanpa capcay, saudara. Jadi saya mesti request apa yang saya suka, apa yang saya mau. Nah, saudara sekalian, komunikasi itu penting. Begitu juga dengan Tuhan. Kalau kita ingin membangun keintiman dengan Tuhan, kita harus membangun komunikasi. Jadi komunikasi itu dua arah ya. Conversation itu dua arah ya.
Bukan cuma kita yang bicara, talking sama Tuhan. Dan Tuhan cuma diam dengerin kita. Tapi belajar, kita juga harus mengizinkan Tuhan berbicara kepada kita. Jujur deh, kalau kita doa selalu kita yang inisiatif. Tuhan tolong aku, Tuhan. Begitu dalam nama Yesus, amin. Kita nggak pernah kasih waktu Tuhan bicara. Padahal Tuhan banyak kali mau ngomong sama kita. Tuhan mau berbicara, menyampaikan isi hatinya sama kita. Tapi kita nggak pernah memberikan waktu kita. Nah, saya belajar sekarang kalau habis selesai doa, saya diam. Saya bilang, Tuhan, sekarang giliran Tuhan yang bicara nih. Apa yang Tuhan mau sampaikan, sampaikan. Apa yang Tuhan inginkan, Tuhan inginkan. Dan saudara, saya mau beritahu, Tuhan ingin berbicara di hati kita. Tuhan ingin berbicara di pikiran kita. Ada banyak hal yang Tuhan mau bangun keintiman dengan kita. Tuhan ingin kita semakin mengenal Dia, mengenal hatinya, mengenal pikirannya, mengenal perasaannya, mengenal apa yang Dia inginkan dari hidup kita. Saya belajar banyak ketika saya dengarkan Tuhan bicara. Tapi ngomong-ngomong, sudah yakin ya Tuhan masih bicara sampai hari ini kepada setiap kita? Amin. Tuhan bisa berbicara melalui mimpi, Tuhan bisa berbicara melalui firman, Tuhan bisa berbicara melalui khotbah, Tuhan bisa berbicara melalui apa saja. Makanya baca firman setiap hari. Nah, yang ketiga, kalau kita berbicara tentang doa, kita bicara fungsi doa adalah confrontation. Tadi crying, conversation, makanya berikan waktu, bukan cuma kita yang berbicara, tapi Tuhan yang berbicara juga kepada kita. Yang ketiga adalah confrontation. Tahukah saudara, kita sedang hidup dalam peperangan secara rohani. Alkitab berkata, kita punya musuh. Efesus 6 katakan, we are wrestling. Kita ini wrestling, saudara ya. Kita dalam wrestling, kita bergumul. Banyak orang tanya, Pak, kenapa hidup kita penuh pergumulan? Ya ini, karena memang kita bergumul. Kita punya musuh, kita punya lawan, yaitu siapa? Iblis. Takut saudara, salah satu pekerjaan iblis itu yaitu pencuri. Kata pencuri itu dalam bahasa aslinya kleptis. Dari kata kleptis muncul kata kleptomania. Pernah dengar kata kleptomania? Orang yang punya kecenderungan untuk mencuri. Betul ya? Ada enci-enci naik BMW. Dia ke Indomaret. Tapi yang dicolongnya coklat, saudara. Ya Tuhan. Betul nggak, saudara? Yang dicolong coklat, dia bisa bayar. Tapi dia punya kleptomania. Nah, iblis itu dari sononya pencuri. Dia ingin mencuri damai sejahtera kita. Dia ingin mencuri sukacita kita. Dia ingin mencuri kesehatan kita. Dia ingin mencuri harmonisan rumah tangga kita. Dia ingin mencuri ketenangan hidup Anda. Dia ingin mencuri semua berkat-berkat Tuhan dalam hidup Anda. Makanya kita harus berjuang. Makanya kita harus berperang. Nah, kata wrestling itu menarik. Dalam bahasa aslinya, kata wrestling itu seperti olahraga tinju. Tinju. Di mana kedua petinju dalam keadaan naked, telanjang. Dan mereka dikasih sarung tangan dari kulit, dan di ujung-ujungnya ada paku. Ada kayak paku gitu ya, kayak pisau gitu. Jadi kalau dipukul, itu bisa, bayangin telanjang saudara. Bayangin dipukul kalau nggak hati-hati bisa nancap, bisa robek. Jadi bisa mati saudara. Pernah tahu film Jean-Claude Van Damme nggak? Ada yang tahu Jean-Claude Van Damme? Oh, ketahuan umurnya ya. Padahal William masih muda ya. Jean-Claude Van Damme itu filmnya kan keras. Orang bertanding, ditinju, mati, di bawah. Nah itulah wrestling kita sama iblis tuh kayak gitu. Jarak dekat. Satu pertandingan boxing jarak dekat. Gulat jarak dekat. Yang gak ada hukumnya, gak ada aturannya. Dan itu bisa mematikan. Face to face. Confrontation face to face. Nah saudara yang diberkati Tuhan. Untuk melawan iblis kita nggak bisa pakai intelektual kita. Kita nggak bisa pakai skill kita. Kita nggak bisa pakai digital kreator kita yang begitu hebat. Untuk melawan iblis jalan satu-satunya harus face to face sama Tuhan. Ingat ya, pertandingan kita lawan iblis itu bukan seperti renang di jalur yang berbeda. Bukan seperti tenis ya, yang jarak jauh. Tapi ini tinju. Tinju, wrestling, tinju, gulat, bertarung, face to face, body to body, combat, saudara. Bayangkan, attack, dalam jarak dekat.
Nah, untuk kita bisa menang dalam pertarungan jarak dekat ini, kita harus dekat sama Tuhan. Kita harus berdoa. Makanya dalam Efesus 6 dikatakan, Tuhan dalam peperangan itu ingin kita menang. Yang sepakat katakan amin. Tuhan mau kita menang. Nah, untuk kita menang dikasih dua hal. Yang pertama, senjata untuk bertahan. Senjata untuk bertahannya adalah perlengkapan senjata Allah. Kata keselamatan, ikat pinggang kebenaran, baju zirah keadilan. Itu semua adalah perlengkapan senjata untuk bertahan. Saya tanya, kalau Anda diserang, Anda bertahan terus. Anda bisa menang nggak? Nggak bisa. Sekuat-kuatnya William, sekuat-kuatnya Anda. Ya, Bobby itu keren, tinggi ya. Kita tinju dia. Tinju terus dia bertahan. Pasti dia akan roboh. Betul nggak? Tapi Tuhan baik. Tuhan kasih senjata bukan cuma bertahan. Senjata untuk menyerang. Makanya Efesus 6 katakan senjata untuk menyerang adalah apa? Doa. Doa menjadi senjata kita untuk menyerang. Lawan iblis yang pertama pakai firman, yang kedua dengan doa. Ketika kekhawatiran datang di pikiran kita, lawan pakai firman. Firman Allah berkata, aku tidak mau khawatir karena Bapakku pelihara hidupku. Ketika kekhawatiran datang, katakan, aku nggak mau khawatir. Bapakku pelihara hidupku, aku serahkan kekhawatiranku kepada Tuhan. Lawan pakai firman dan doa. Doa itu senjata yang agresif untuk menyerang, untuk mengalahkan si iblis. Pakai firman. Pakai doa. Amin, saudara. Makanya kita belajar Yesus selalu waktunya doa, 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 dan doa. Nah, sekarang kita mau masuk sedikit lebih dalam lagi. Apa bentuk doa? Tadi fungsi doa. Sekarang bentuk doa apa? Bentuk doa ada 3. Kita baca Matius 7 ayat 7 menulis begini. Matius pasal 7 ayat 7 menulis demikian. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Nah, dari ayat ini kita bisa belajar 3 bentuk doa. Yang pertama petisi, yaitu meminta. Minta sama Tuhan. Makanya Filipi 4 katakan begini, janganlah kamu khawatir tentang apapun juga. Betul ya? Tetapi dikatakan apa? Nyatakanlah keinginanmu dalam doa dengan permohonan dan ucapan syukur. Betul, saudara? Artinya kita nggak usah khawatir jemaat BMC New York. Kita nggak usah khawatir, saudara-saudaraku. Kita nggak usah khawatir apapun yang kau inginkan, minta sama Tuhan. Apapun yang kau mau, minta sama Tuhan. Seringkali orang bilang gini, Pak, Tuhan kan maha tahu. Ngapain kita minta? Tuhan tahu kok apa yang kita perlukan. Tuhan tahu kok apa yang di hati kita. Tuhan bisa kasih kita. Kita bilang minta. Walaupun Tuhan maha tahu, tapi dia berikan tanggung jawab kepada kita untuk kita meminta. Makanya kitab Yakobus katakan, kamu tidak menerima karena kamu tidak meminta. Ini perintah, mintalah. Maka kamu akan mendapatkan, maka akan diberikan kepadamu. Minta, 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 minta. Apa yang saudara inginkan, minta, 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 minta sama Tuhan. Amin. Amin, gak salah minta. Gak dosa minta. Tuhan yang suruh minta kok, saudara sekalian. Tuhan yang suruh minta. Nah, kalau Anda meminta, minta dengan spesifik. Minta dengan detail. Banyak orang bilang, Tuhan aku minta mobil. Mobil mana? Mobil benar, mobil-mobilan. Mobil listrik, mobil hybrid, atau mobil apa? Betul nggak? Yang mana kamu mau? Warna apa, merek apa, jenis apa? Spesifik, detail, saudara. Nah, saya belajar kalau Anda minta detail. Dan percaya dengan iman Tuhan bisa berikan buat kita. Saya belajar dari Elia. Elia itu manusia biasa sama seperti kita. Manusia biasa, human biasa. Tapi kenapa dia berdoa? Hujan bisa turun, hujan bisa nggak turun. Hebat nggak tuh? Bisa mengendalikan cuaca loh, saudara. Ini weatherman ini, benar-benar luar biasa. Dia bilang hujan, dia doa minta hujan tidak turun, hujan nggak turun 3,5 tahun. Dia minta hujan turun. Siapa dia? Alkitab bilang karena dia sungguh-sungguh berdoa.
Tahukah saudara cara Elia berdoa seperti apa? Dia berdoa, dia berlutut ya. Dia berlutut, kepalanya ada di antara kedua kakinya. Dia berdoa, dia berlutut, kepalanya ada di antara kedua kakinya. Menurut tradisi Yahudi, ini cara wanita Yahudi melahirkan. Jadi Anda berdoa itu seperti orang melahirkan. Nah, yang cowok-cowok pasti nggak pernah tahu ya. Yang wanita melahirkan, ya ini melahirkan normal ya. Yang bukan lewat jendela, tapi ini lewat pintu, saudara ya. Nah, saudara yang diberkati, kalau perempuan mau melahirkan itu sakitnya luar biasa, mengerang, menjerit, betul nggak ya? Ngedan gitu, saudara. Nah, doa seperti itu yang Elia lakukan. Seperti wanita mau melahirkan, dia push, dia mendorong, dia pray until something happen. Dia berdoa, mengerang, menjerit, berseru, berteriak seperti orang mau melahirkan, kesakitan, menjerit, minta tolong. Tuhan, tolong aku. Seperti Rahel berkata, berikan aku anak, kalau tidak aku mati. Menjerit, minta tolong sama Tuhan, desperate sama Tuhan. Dan Alkitab berkata, lahirlah revival. Anda ingin perubahan terjadi dalam hidup Anda? Anda ingin mujizat terjadi? Anda ingin terobosan terjadi? Doanya jangan itu enggak, sudah. Doanya bukan doa yang asalan, tapi doa dengan sepenuh hati, menjerit, saudara, berseru kepada Tuhan. Saya suka orang Korea doa. Orang Korea kalau orang Korea kan bising loh, no. Orang Korea kalau doa tuh serius. Sungguh-sungguh, sepenuh hati mereka dicurahkan semuanya. Keluar usus jantung semua kayaknya sama Tuhan. Sudah bayangin, luar biasa sekali. Kalau kita orang Indo doa cari nyender, terus sama berlutut tidur dengan nyenyak. Sudah baru besok pagi bangun. Namanya doa semalaman. Nah, jemaat yang diberkati, doa tuh desperate. Minta sungguh-sungguh ke Elia. Minta tolong sama Tuhan. Dan percaya. Ketika kita doa seperti itu, Tuhan akan jawab kita. Tuhan akan berkati kita. Terobosan akan terjadi. Nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Saya kemarin ini pelayanan ke Hong Kong. Saya ini hamba Tuhan yang disayang oleh Tuhan luar biasa. Pastor Yongki suka bilang, Bapak tuh favornya luar biasa. Contoh favor Tuhan tuh ini saya, saudara. Tidak ada apa-apanya, tapi Tuhan baik sama saya. Tuhan sayang. Setiap saya pelayanan ke luar negeri, kemanapun, ke kota manapun selalu dijemput, ditemenin ya korban-korban saya di Amerika, Koakwang semua ya, dan saudara ya, yang selalu ngajak makan. Atau kalau sama Pak Koakwang luar biasa, breakfast McDonald tersedia, ada kopi Starbucks, semuanya pokoknya luar biasa deh. Nah, saya itu disayang Tuhan. Nah, waktu di Hong Kong pelayanan, nah cuma masalah kami di Hong Kong adalah walaupun muka saya mirip Andy Lau, istri saya mirip Ling Qingxia, kami dua-dua nggak bisa bahasa Mandarin. Bahasa Chinese apapun kami nggak bisa. Cantonese nggak bisa, Hokkien nggak bisa. Saya cuma bisa wah ini nipuya wah paksa. Itu aja, saudara. Nah, waktu kami di Hong Kong kan bahasanya Cantonese. Dan itu totok Cantonese loh. Generasi tua sana nggak mau bahasa Mandarin, nggak mau bahasa Inggris. Susah bahasa Inggris. Nah, kami tidak bisa bahasa Cantonese, jadi untung dijemput sama pendetanya, sama istrinya bisa bahasa Cantonese. Nah, untung kalau makan istri saya suka foto. Jadi kalau makan tuh foto, bukan cuma orang di foto, makanannya juga di foto. Satu hari si Pak Pendeta nggak bisa nemenin kami, terpaksa harus makan sendiri. Saya bilang, sayang paling gampang, kita nggak tahu bahasa, kita nggak bisa bahasa Cantonese, kita cari restoran yang kemarin itu. Mesennya pakai modal foto. Akhirnya istri saya unjukin foto, ini mau ikan ini, mau ini, dapat order. Dia mau tambah telur, saudara. Ya, telur ceplok gitulah, omelet gitu kan. Jadi istri saya bilang sama encim tuh, anti, I want to order egg. Dia jawabnya, lo tang-tong tengnya, pong-pong tengnya, apa nih aja. Egg, kata istri saya. I want egg. La tonete mitua, tene mete nene. Dia tujuh menulis sama tonene mete. Istri bilang, egg, omelet. Istri saya hampir mau sengit, sudah. Omelet, apa tene tini, mau tene to. Istri saya juga, puyung hai, dia bilang. Saya bilang, sayang, di Hong Kong ada puyung hai. Puyung hai cuma ada di Indo doang. Di Amerika ada puyung hai nggak? Nggak ada kan? Nah, saudara, yang diberkati Tuhan, ada orang Nepal sebelah kami
Dia kasihan sama kami. Dia kasihan, terus dia terjemahin lah. Ternyata ada menu telur, tapi harganya 250.000. Kalau di US hampir 15-18 dolar. Ngapain makan telur 18 dolar? Betul nggak? Rupanya pakai udangnya. Saya bilang, udah sayang, banyak telur di Indo, nggak usah. Saya bilang gitu ya. Nah, sudah diberkati Tuhan, kami mau ke Makau. Setelah di Hong Kong, Minggu pelayanan, Senin mau ke Makau. Ya bukan mau main judi loh ya, bukan main judi loh ya, tapi mau jalan-jalan ke Makau. Nah, mau lihat Makau katanya bagus. Nah, saudara, saya berdoa Tuhan, Hong Kong udah aman nih, ada yang dampingi, ada yang nemenin. Di ke Makau besok, nekat nih, berangkat cuma berdua. Kami nggak pernah jalan berdua. Maaf ya, ke Kuala Lumpur aja nggak berani berdua, saudara. Udah bahasanya Melayu sama, kami nggak berani berdua. Ini saya besok ke Pineng, itu dijemput, saudara. Ada teman pendeta yang jemput, yang nganterin, yang nemenin ke rumah sakit, VIP, saudara ya. Tuhan baik. Nah, waktu ke Makau jalan sendiri. Waktu mau hari-hari dekat, saya bilang, Tuhan, ini gimana, nggak ada yang nemenin. Naik apa? Sampai di sana gimana? Makan di mana? Mau di mana? Masih ingat nggak waktu di Amerika dulu? Si WMP kasih saya mau ke Orlando. Kok aku masih ingat? Selalu ke Orlando, saudara. Mikir, sampai Pak Yongki bilang, sekarang ke Orlando. Beli tiket pesawat. Saya bilang, nanti makannya gimana? Saya Uber dari New York. Anda mau makan apa? Kirim ke hotel. Nanti ini, pokoknya saya atur dari New York, bapak sama ibu pergi. Kita pergi nggak, tiketnya naik, mahal, akhirnya nggak jadi pergi, saudara sekalian. Itu kami. Maunya dijemput, ditemenin, pokoknya begitulah kami ya. Nah, akhirnya saya bilang, Tuhan, segini banyak orang di Hong Kong, masa nggak ada yang bisa bawa saya ke Makau? Betul nggak, saudara ya? Masa saya sendiri jalan nih? Tuhan please deh, tolong Tuhan. Itu tahu nggak saudara, karena pendeta di sana kasihan, dia bilang, udah Pak, saya nanti temani Bapak ke Makau. Saya nanya, dia baru 8 bulan di Hong Kong. Pak pendeta pernah ke Makau? Nggak pernah. Ya Tuhan Yesus, sama aja. Dia nggak pernah ke Makau, saya juga nggak pernah ke Makau. Orang buta untuk orang buta, betul nggak saudara? Tapi ya sudah, dia menemenin paling nggak ada temen. Ya tersesat bersama-sama lah ya. Jadi saya bilang, Tuhan ditolong biar ada satu orang yang ngerti Makau antar saya. Tuhan tuh baik, saudara. Lagi saya khotbah ibadah pertama di Hong Kong, kan ditanya tuh, siapa yang baru pertama kali hadir? Seorang bapak angkat tangan. Tahu kalau saudara dia angkat tangan, selesai ibadah, dia datang sama saya. Dia bilang, Pak Pendeta, saya diberkati sekali khotbah Bapak. Saya bilang, kenapa? Saya ini baru datang dari Indo kemarin sore. Saya itu janji sama teman saya 5 orang mau belanja ke Shenzhen, ke Cina, ke Chongqing, ke Chongqing, kemana-mana. Kami mau ke China, mau belanja. Teman saya 5 orang batal semuanya, Pak. Saya jengkel banget, harus berangkat sendiri. Ini orang-orang bikin saya nganggur nih, ngapain saya? Aduh, saya mau batalin tiket, susah, bla 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 bla, dia ngoceh. Tapi hebat. Saya tuh nggak pernah ke gereja kalau di Hong Kong. Tapi tiba-tiba tadi pagi saya tergerak mau ke gereja, saya browsing di internet, muncul nama gereja ini, saya datang. Nah, Bapak khotbah tentang mengucap syukur lagi. Waduh, saya ketemplak banget. Pak, sekarang saya ini nganggur. Saya nggak ada kerjaan. Senin sore baru saya ke Shenzhen. Bapak mau kemana saja saya temenin. Ini orang Jakarta, saudara. Ternyata Bapak ini tiap bulan ke Hong Kong. Dia hafal Hong Kong, tempat makan, MTR, pelosok-pelosok. Semua dia hafal, tempat belanja yang murah, meriah, yang second-second, yang palsu-palsu. Dia tahu semuanya. Dia tahu semua Hong Kong. Dia bulan ke Hong Kong. Nah saudara, temati saya. Mau ke Mongkok, dia bilang, saya temenin. Mau ke Depik, saya temenin. Mau ke Sim Saipo, saya temenin. Kemana Bapak mau saya dampingi? Masalahnya gua mau ke Makau. Bukan di Hong Kong, ya kan? Kan gak enak saya minta ke Makau, karena harus lewat laut kan? Dan saya bilang, dia bilang, tiba-tiba bilang gini, Bapak, kapan ke Makau? Oh besok, saya bilang. Ada yang nganter? Ada, Pak Pendeta. Pernah ke Makau? Gak pernah. Ya sama aja bohong katanya. Udah, Bapak gak usah khawatir. Saya antar Bapak dan Ibu ke Makau. Rupanya dia tiap bulan ke Makau, saudara.
Jangan tanya saya dia bisnisnya apa ya. Jangan tanya saya dia ngapain ke Makau, saudara. Dia punya member di Makau, hebatnya saudara. Dan dia saudara, dia dapat akses yang luar biasa di sana. Dia cuma model, dapat kamar yang bagus. Dia tunjukin, Pak, nanti sini, ini Bapak makan sini, nih. Semua dia tuh belanja sini. Ini Bapak kesini. Dia tahu semua Makau. Hebat ya. Tuhan bisa kirim orang dari Jakarta, lagi nganggur, hanya untuk mendampingi Pendeta Agus sama istrinya, gak terlantar di Makau. Tuhan luar biasa, amin. Siapa yang percaya? Doa kita berkuasa. Minta sama Tuhan. Amin. Minta sama Tuhan. Apa saja. Yang kecil ini kan sederhana. Minta sama Tuhan. Minta. Aduh, saya cerita banyak banget sudah kalau saya cerita. Minta. Yang kedua adalah mencari. Betul? Mencari. Mencari ini maksudnya apa? Mencari ini mencari hadirat Tuhan. Dekat sama Tuhan. Mencari ini berbicara tentang worship. Saudara, yang namanya doa itu bukan cuma minta. Yang namanya doa itu kita juga mengagumi Tuhan. Yang namanya doa itu kita juga memuliakan Tuhan. Yang namanya doa itu kita menyembah Tuhan. Nah, saya kasih tips nih. Ketika Anda dalam masalah, you must try to magnify the Lord. Ketika Anda dalam masalah, kita harus memuliakan Tuhan. Dalam bahasa Inggrisnya magnify ya. Betul ya? Anda kan orang Amerika ya. Saya mau nanya nih. Kata magnify artinya apa? Oh, magnify the Lord. Apa arti kata magnify? Masa kalah sama orang Indo sih? Magnify artinya membuat semakin besar. Membesarkan. Nah, ketika Anda dalam masalah, jangan fokus sama masalahmu, tapi besarkan Tuhan. Ketika Tuhan besar, masalahmu akan kecil. Amin, saudara. Jadi namanya doa itu bukan cuma minta, namanya doa itu kita menyembah Tuhan. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Kita nyembah Tuhan. Kita worship. Kita dekatkan diri kita. Kita mencari hadirat Tuhan. Kita mencari Tuhan dengan sepenuh hati kita. Saudara, saya belajar ya. Jawaban doa yang paling penting bukan mukjizat. Jawaban doa yang paling penting bukan berkat. Tapi jawaban doa yang paling penting adalah hadirat Tuhan. Betul ya? Anda butuh mukjizat atau Tuhan? Anda butuh berkat apa Tuhan? Seringkali saya berdoa minta berkat. Saya berdoa minta sesuatu. Tuhan bilang, hambaku, kamu mau sesuatu ini atau kamu mau aku? Jadi saudara, jawaban doa itu adalah kehadiran Tuhan. The presence of the God, the presence of the Holy Spirit. Nah, ketika kita menyembah Tuhan, kita dekat sama Tuhan. Ketika kita menyembah Tuhan, kita menjadi serupa seperti Tuhan. Percaya, amin? Ketika kita menyembah Tuhan, orang yang penyembah-penyembah, itu cirinya dia serupa dengan Tuhan. Kalau Anda jadi penyembah tapi Anda sombong, Anda bukan menyembah Tuhan, Anda menyembah hantu, saudara. Kalau Anda menyembah Tuhan tapi hidupmu saudara tidak generous, gak murah hati, pelitnya minta ampun, Anda gak menyembah Tuhan. Kalau orang menyembah Tuhan dia rendah hati, dia penuh kasih, tidak penuh kepahitan. Orang kalau menyembah Tuhan dia itu sabar, saudara, betul nggak? Saya belajar ya, semakin saya menyembah Tuhan, semakin saya larut dalam hadirat Tuhan, hidup saya semakin diubahkan. Saya dulu pemarah, emosional, gampang meledak-ledak, gampang disulut, ceder, meledak. Saya itu begitu. Tapi Tuhan izinkan dalam penyembahan, saya diubah Tuhan. Saya puji Tuhan udah sabar sekarang. Dan kemarin di Singapura Tuhan uji kesabaran saya. Saya pelayanan ke Singapura, udah siapin baju buat khotbah. Baju, celana, sepatu, jaket. Sekarang kan pakai jaket, keren ya. Batu, celana, sudah serasi dibuat. Nah, istri saya Sabtu malam di kamar hotel, dia mau rapi dong suaminya. Dia ambil celana saya, dia setrika. Pakai setrikaan hotel. Waktu dia setrika, ternyata setrikaannya
masih belum panas. Dia panasin maksimal. Begitu dia panasin maksimal, dia tempelkan ke celana yang saya mau pakai besok khotbah. Sudah serasi semuanya. Begitu dia tempelkan, celana saya itu dari nilon. Begitu ditempel, saudara, kebakar langsung. Bolong langsung, saudara. Isi shell efek, dia lempar itu setrika, jatuh, untung nggak kena dia. Saudara, dia langsung lihat saya. Saya diam aja. Terus dia bilang gini, tumben, kamu nggak marah. Haleluya, mujizat terjadi. Tumben kamu nggak marah. Saya bilang, kalau mau marah, saya marah. Ini kan hancur, mau pelayanan besok nih. Ya kan? Yang sudah serasi ini, saya mesti cari celana di mana, udah malam. Ya besok pagi mesti khotbah, malam mau cari celana di mana? Mau minta celana siapa? Ukuran saya. Repot banget, kalau baju kan gampang, celana yang susah. Akhirnya celana yang dibawa itu dipakai dan sangat tidak matching. Bayangin celananya biru, bajunya coklat, saudara jaketnya coklat. Tapi puji Tuhan, karena yang pakainya Andi Lau, orang ada yang tahu saudara sekaliannya, serasi aja kayaknya. Saudara, di situ Tuhan uji kesabaran saya. Dan seringkali kita berdoa minta sabar, kita ketemu hal yang menjengkelkan ya. Jadi doa itu menyembah. Menyembah mengubah hidup kita. Yang terakhir, doa itu mengetuk. Mengetuk, terus mengetuk. Itu bicara syafaat. Jangan cuma berdoa buat dirimu. Mengetuklah buat orang lain. Bersyafaatlah buat orang lain. Amin. On behalf of others, you make request. Berdoa minta untuk orang lain. Jangan cuma doa kita berkati aku, rumah tanggaku, keluargaku, anakku, kucingku, anjingku semua. No. Tapi berdoa untuk orang. Berdoa untuk bangsa-bangsa. Amin saudara. Kita bersyafaat. Amin. Mengetuk. Jadi ini 3 bentuk doa. Yang pertama cari. Minta. Yang pertama minta. Yang kedua worship. Cari. Yang ketiga adalah syafaat. Itu bentuk doa. Amin saudara. Ini khotbah panjang tapi saya akhiri di sini. Saya memotivasi saudara, encourage you untuk sadar doa orang benar. Jika dengan yakin didoakan, very powerful. Sangat besar kuasanya. Yang sepakat katakan amin. Mari kita berdoa. Oh Tuhan, terima kasih. Bersyukur untuk kesempatan kami bisa dengar firman-Mu. Bersyukur Tuhan ajari kami dengan kebenaran-Mu. Biar firman ini memberkati setiap anak-anak-Mu yang mengikuti ibadah worship from home hari ini, malam ini melalui Zoom maupun melalui YouTube. Tuhan berkati setiap mereka. Biar kami melihat, kami mengalami kuasa doa terjadi dalam hidup kami. Ketika kami dalam beban yang berat, dalam kesesakan, biar kami berseru-seru kepada Tuhan. Kami minta tolong kepada Tuhan. Kami meminta kepada Tuhan. Dan kami percaya Tuhan akan memberkati kami. Kehadiran-Mu itu yang paling penting buat kami. The presence of God itu yang kami cari. Itu yang kami kejar melampaui segala apapun juga. Terima kasih ya Bapa. Biar hidup kami mengalami mujizat-mujizat-Mu. Biar hidup kami mengalami perkara-perkara supranatural terjadi dalam hidup kami. Terobosan-terobosan Tuhan kerjakan. Berkati Pastor Yongki, Bu Yongki yang ada di Israel. Berkati Keisha, berkati semua teman-teman yang ada di New York yang melayani tim leader di BMC New York. Tuhan pakai, Tuhan urapi. Apapun mereka butuhkan, kami doakan Tuhan berkati tempat ibadah untuk ibadah pagi. Tempat yang tepat, tempat yang baik, tempat yang nyaman. Tuhan berikan bagi anak-anak-Mu bisa beribadah. Apapun yang mereka butuhkan, Tuhan sediakan. Tuhan cukupkan. Kami berseru kepada Allah yang hidup. Kepada Allah yang Maha Kuasa. Yang sanggup melakukan segala perkara. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur. Lawat kami dengan firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.